Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah alam semesta yang telah memberikan kita nikmat sehat lagi di masa pandemi seperti ini. Nikmat sempat ya, kita masih bisa bertemu meskipun ini media daring. Nikmat iman pastinya ya. Kita masih bisa istiqomah di jalan Allah untuk kita nanti bersama-sama menuju jannah. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita turunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, waktu yang diberikan kepada saya pendek, tapi saya usahakan untuk bisa memberi materi ini, yaitu materi tentang know yourself. Itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah mengertilah dirimu sendiri. Bahasa Arabnya man arafa nafsahu. Bahasa ngapaknya ngerti ya awake dewek. Baik, materi know yourself itu kalau dalam pelatihan-pelatihan yang saya buat itu selalu berada di depan. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui diri kita sendiri, maka kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan kenapa penting sih materi know yourself ini. Pertama, karena dengan kita mengetahui diri sendiri, kita jadi sadar diri. Yang kedua, dengan kita mengetahui diri sendiri, kita menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, dengan mengetahui diri sendiri, kita bisa tahu cara mengoptimalisasi potensi diri. Jadi 3 hal yang menjadi tujuan sesi ini. Baik, karena kalian adalah mentor, mungkin saya akan mengajak para mentor untuk bersama-sama mensimulasi. Paling enak semua mentor menyediakan kertas dan pulpen. Sama dengan saya juga menyediakan spidol dan papan flipchart. Baik ya, yang pertama sadar diri. Kenapa sih kita harus sadar diri? Gitu ya. Kenapa kita harus awareness gitu ya, terhadap diri kita sendiri? Karena pada dasarnya dengan kita tahu siapa kita tahu batu pondasi kita untuk kita itu lompat. Jadi kalau kita nggak kenal diri sendiri, maka kita nggak akan tahu kapan kita lompat atau tidak, atau kita punya pijakan seperti apa. Dalam beberapa kali saya menjadi pewawancara dalam proses rekrutmen, pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah sederhana lah, misalnya sebutkan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Itu banyak orang yang nggak bisa jawab, terutama di bidang kekurangan. Aneh kan? Padahal mungkin mereka udah sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Berapa tahun itu? 12 tambah 4, 16 tahun. 16 tahun sekolah tapi nggak ngerti kelebihan dan kekurangannya. Aneh kan? Nah, tapi ini real. Kenapa? Karena kita jarang menjadi orang-orang yang introspektif. Orang-orang yang di satu fase menjadi merenungi apa yang sudah kita miliki, apa yang terjadi pada diri kita. Sadar diri ini menjadi penting karena taruhlah ya, ada sebuah proses di dalam Islam itu kan kita harus meyakinkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari kemarin. Kenapa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi kenapa hari esok ya, itu harus lebih baik dari hari ini? Agar kita tidak celaka. Gitu ya. Kenapa? Kita masih bisa merencanakannya. Tapi kenapa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari ini hari esok lebih baik dari ini? Dan dari mana kita tahu hari ini lebih baik dari hari kemarin? Nah, kita tahu pondasinya karena kita introspeksi. Jadi gini, saya introspeksinya itu kalau tahun baru Hijriah. Jadi selama 1 tahun saya sudah ngapain, apa pencapaian saya, sehingga nanti ke tahun berikutnya saya mau ngapain itu adalah saya tahu dulu, karena saya sudah mendapatkan ini selama setahun ini dan belum mendapatkan ini selama setahun ini. Maka ini mungkin menjadi batu pijakan kita untuk lompat.
Kenapa kita harus lompat? Karena hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, disinilah kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sampai saat ini, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita miliki. Maka kalau kita misalnya, nah di situ terlihat kelebihan dan kekurangan. Saran saya kalian kelebihan dan kekurangan ditulis dulu sendiri-sendiri. Ya, coba silakan kalian tulis. Setelah ditulis, oh saya kelebihannya ini, kekurangannya ini, oke kan? Oke. Kemudian kertas yang berbeda kalian berikan pada teman kalian. Ya. Sama isinya kelebihan dan kekurangan. Apa yang dikatakan oleh teman kalian pada kalian? Paling tidak minimal 2 orang. Hey guys, tolong ya, ini diisi. Sebutkan kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Kemudian taruhlah di sini kalian dapatkan 3, di sini kalian dapatkan 5. Tapi teman kalian dapatkan lagi, gitu ya. Yang satu dapat 3, yang satu dapat 6. Teman yang satu kekurangan kalian itu dapat 4, yang satu dapat 2. Ternyata dari 3 dan 6 ini yang sama 4. Dari 4 dan 2 ini yang sama ada ternyata ada 4 kekurangan yang didapat dari teman. Ya, dari teman ada 4 kekurangan yang didapat, ada 4 kelebihan yang didapat. Dari kalian ternyata ini bisa menyuplai informasi ke sini. Sehingga kalian di sini punya sekitar 7 daftar kelebihan yang dimiliki. Di sini kalian punya 9 ya daftar kelebihan yang dimiliki. Nah, ini bisa menjadi batu loncatan kan. Kalian sekarang ini kalian punya 7 kelebihan, punya 9 kekurangan. Ya, kalau kalian menjadi orang yang sadar diri, kalian menyadari ini. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena kalian dengan mengetahui kelebihan, satu, kalian bisa optimalkan. Ya, kalian bisa perform dengan kelebihan. Dan yang kedua, kalian bisa manage kelemahan kalian. Karena kelemahan ini kita kelola dengan jadi yang ini kita optimalkan, kita kelola. Nah, kadang-kadang muncul nih ada perasaan namanya rendah diri, minder. Kenapa kita minder? Kenapa kita rendah diri? Kenapa kita nggak percaya diri? Karena orang-orang yang nggak percaya diri itu terlalu fokus pada ini, pada kelemahan. Ya. Sementara kalau kalian pengen pede, fokus pada ini, ya, pada kelebihan. Jadi yang jadi masalah kita itu sering fokus pada kelemahan. Ya, aku pengen gini, tapi aku kok gini. Nah, itu berarti kalian fokus pada kelemahan. Jadi misalnya kalian udah ada di panggung nih ya, kemudian kalian mau pidato, udah siap dengan skrip kertas. Kalian udah paham dengan slide materi kalian. Tapi kemudian kalian ngelihat ke bawah, aduh sepatuku belum disemir. Akhirnya apa yang akan kalian omongkan itu buyar. Kenapa kalian buyar? Gitu? Ya, karena kalian fokus pada kelemahan. Fokus pada sepatu yang belum disemir, bukan pada apa yang akan kalian katakan. Itu problem. Sebagian dari kita juga gitu. Kalian mau mencapai aku akan lomba debat bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisku kayaknya masih kecil, tapi aku kan orangnya nggak pede, tapi aku orangnya nah, jadi kalian fokus pada kelemahan. Karena kalian fokus pada kelemahan, kalian akan terhambat. Nah, tapi kalau kalian bisa paham apa kelebihan yang kalian miliki, kemudian optimalkan, fokus pada kelebihan yang kalian miliki untuk dioptimalkan selama studi, maka kalian akan mendapatkan banyak. Jadi fondasinya ada di sini. Fokus pada kelebihan, kemudian kelola kekurangan. Kenapa kalian penting untuk fokus pada kelebihan? Karena dari situlah kalian mencapai namanya peak performance. Nah, selama ini kalian nggak tahu kan kelebihan dan kekurangannya apa. Oleh karena itu, know yourself yang pertama adalah adalah sadar diri atau menemukan apa yang kita miliki, kelebihan dan kekurangan. Yang kedua adalah bersyukur. Makanya ada sebuah pepatah ya, man arafa nafsaha fa arafa rabbah. Man arafa nafsahu
Arab. Jadi kenalilah dirimu, maka kau akan mengenali Tuhan. Coba kita kenali diri. Kita tumbuh dari kecil, kita tumbuh dari keluarga yang seperti ini, kita tumbuh dengan potensi jasmani yang sehat, kita tumbuh dengan jasmani yang lengkap, kepala masih ada, tangan ada, jumlahnya 5, jari-jarinya dan seterusnya. Bayangkan kalau jari-jarinya ini ada selaputnya di sini, kemudian kalian jadi kayak bebek, dan mungkin kalian merasa rendah diri. Jadi mengenali semua yang kita miliki ini untuk kemudian mengetahui bahwa kita itu banyak nikmat, banyak berkah anugerah yang diberikan pada kita itu masuk dalam kehidupan kita. Kalian bisa kuliah misalnya, dibandingkan orang-orang di sana yang lebih kurang. Nah, ini contoh bagaimana mengetahui diri sendiri itu bisa memunculkan rasa bersyukur. Makanya kalau setelah kalian sesi renungan gitu ya, kemudian pahami kita itu orang-orang yang diberi kenikmatan bukan hanya sekedar untuk kuliah, tapi kita bisa pikir, apalagi yang IPK-nya tinggi, apalagi yang bisa beraktualisasi di organisasi. Kalian harus bersyukur karena kalian sebenarnya sudah mengoptimalisasikan diri kalian sendiri itu on the track. Jadi yang kedua adalah bersyukur. Kenapa? Kita paham bahwa apa yang kita miliki ini adalah penciptaan yang terbaik dari Allah, fi ahsani taqwim, ya. Dan semakin kita mengenal diri, maka kemudian kita mengenal Allah, mengenal pencipta kita, Rob. Oke ya, kemudian yang ketiga dengan kita mengenal diri, yang ketiga itu kita kemudian bisa mengoptimalisasi potensi. Jadi kita tahu siapa diri kita bisa mengoptimalkan potensi. Jadi ibaratnya adalah kalian tahu bahwa kalian bisa berenang, maka kalian bisa mengoptimalisasikan pencapaian kalian dengan kalian tahu kalian bisa tulisannya bagus deh. Kalian tahu nanti tulisan bagus biasanya jadi sekretaris, jadi sering seksi dekorasi, sering membantu teman untuk editing gitu ya. Kemudian biasanya juga tahu artistik. Kalian bisa menyanyi misalnya, akhirnya bisa berdakwah dengan nyanyi, bisa menyuluh suara dan seterusnya. Buat kalian yang suka dengan desain, kalian bisa mendesain grafis untuk arsitektur, kalian bisa untuk fashion, untuk apa. Tapi disinilah kalian tahu potensinya apa sih. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Dalam psikologi itu ada sesi namanya introspeksi, sebuah proses evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini kita biasanya kemudian tahu bakat kita, minat kita. Nah, dengan bakat dan minat yang kita miliki, kemudian kita bisa lakukan apa yang kita bisa optimalkan dengan potensi yang kita miliki. Maka coba mulai sekarang ya, lakukan 3 hal tadi ya. Lakukan game yang ini tadi ya. Ini namanya, kalau di kita namanya gamenya Ju Hari Minggu, karena penciptanya adalah Ju dan Hari. Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan, kemudian dari teman kelebihan dan kekurangan, kemudian yang kedua tadi syukur, yang ketiga adalah optimalisasi. Baik, dari beberapa hal ini yang penting adalah kalau nanti kalian selama studi ada sebuah proses pencapaian, coba ditulis. Makanya harus ada satu waktu memantik. Silakan mau tahun baru Hijriah, mau tahun baru Masehi, mau hari ulang tahun atau milad dan seterusnya. Tapi di situ kalian introspeksi. Dan orang-orang introspeksi, Rasulullah itu mendapatkan wahyu pada saat dia itu merenung. Ya. Di sebuah gua Hira kemudian merenung datang wahyu. Kenapa zaman-zaman dulu itu orang-orang itu merenung? Karena mereka berpikir
balik penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam merenung. Nah, kalian merenung apa yang sudah kalian dapatkan selama ini, kemudian kalian optimalkan. Baik itu, dan itulah pentingnya adanya diary muslim. Diary muslim itu kita punya catatan selama setahun kemarin dan apa yang akan kita lakukan setahun. Kalau di semester 1 kedua kan berarti apa yang sudah saya dapatkan selama semester 1 dan apa yang akan saya lakukan di semester 2. Sehingga hari kita itu terus meningkat. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan itu bisa terjadi kalau kalian punya fondasi yang kuat, punya data-data apa yang sudah kalian lakukan, kalian capai, dan apa yang akan kalian lakukan, dan apa yang menjadi target di kehidupan kalian selanjutnya. Baik, selamat datang sebagai mahasiswa baru buat para mentee, dan selamat berdakwah buat para mentor. Paling tidak apa yang kita lakukan selama ini adalah kebaikan kita. Jadikan halakoh ini menjadi halakoh yang dihadiri oleh malaikat karena di dalamnya ada unsur syiar Islam. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.